Halo temoy-temoy, masih bersama Andi Bakul Narasi. Kali ini kita akan membahas sebuah film biografi. Orangnya pun juga masih ada. Orang itu bernama Arunachalam Muruganatham. Tapi di film ini diperankan nama fiksi Laksmi Chan Chow Chan yang dipanggil Laksmi. Film yang katanya, sekali lagi katanya, mengandung motivasi dan inspirasi, spirit untuk keluar dari zona nyaman. Lah kalau nyamannya aja belum, gimana mau keluar? Tapi mohon maaf, itu kan katanya tembung jari. Kalau menurut saya, ya kalau mau termotivasi, lah kenapa harus nonton film ini? Apalagi nonton spoiler kayak channel ini. Lah masa nanti pas enak-enak nobar, salah satu teman kita, waduh, aku langsung termotivasi aku. Kan bikin kaget, kayak gak mungkin gitu loh. Lah sudah banyak kok motivator dan quotes yang sudah bertebaran di media sosial untuk menambah asupan motivasi. Jadi menurut saya motivasi terbaik adalah dirinya sendiri. Orang yang bisa memotivasi dirinya sendiri untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kadang juga ada yang mirip lilin. Lilin itu bisa menerangi semua ruangan, tapi dirinya sendiri yang terbakar. Dia bisa memotivasi orang lain, tapi nggak pernah bisa memotivasi dirinya sendiri. Seperti tokoh dari film ini, si Laksmi yang orang berpemikiran nyeleneh, kayak Bill Gates, Steve Jobs, dan bolo-bolonya. Kan katanya orang besar seperti itu kan pikirannya pada nyeleneh katanya. Si Laksmi awalnya dia termotivasi membuat suatu produk untuk kesehatan istrinya. Karena ide nyelenehnya itu, maka resikonya semua orang menjauhinya dan jijik padanya. Apakah si Laksmi bisa mempertahankan motivasinya layaknya garang yang dihempas sang ombak? Itu kan lagunya ada band ya. Ya sudah temoy-temoy, jadi gini ceritanya. Tapi sebelumnya mohon maaf ya bagi teman-temanku yang cewek, karena di film ini menceritakan tentang permasalahan seorang wanita, yaitu fase datang bulan dan pembalut. Saya mohon maaf sekali jika penyebutannya kurang sopan. Film diawali pernikahan Laksmi dengan Gayatri. Mereka berniat melakukan adegan indah-indahan pada malam pertamanya. Kok ternyata si Gayatri, mohon maaf ya bagi teman-temanku yang cewek, ternyata si Gayatri ini lagi fase datang bulan. Akhirnya gagallah ritual malam pertamanya. Tradisi di sana mengharuskan saat datang bulan maka tak boleh melakukan apa-apa dengan suaminya. Buru-buru melakukan apa-apa, mau pegangan aja gak boleh. Kok apa-apa, piye toh? Suatu saat Laksmi tahu jika Gayatri ini memakai kain bekas yang agak kotor untuk, mohon maaf ya bagi teman-temanku yang cewek, Gayatri ini memakai kain bekas untuk pembalutnya. Si Laksmi yang orangnya mengutamakan kehigienisan, dia kaget dan khawatir terhadap efek yang ditimbulkan dari pembalut kain bekas itu. Tapi Gayatri tetap ngeyel jika itu sudah dipakainya selama bertahun-tahun, bahkan sejak dia akil balik. Laksmi membeli sebuah pembalut di toko, itu pun duitnya juga ngutang sama si Bablu. Gayatri yang tahu jika pembalutnya itu harganya 55 rupiah, dia menjadi marah dan meminta si Laksmi untuk mengembalikan pembalut itu di toko. Tapi pemilik toko tak mau, karena barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Jangankan di India, di Jombang juga gini kalimatnya. Akhirnya pembalut itu disimpan lagi sama Laksmi dan dia pun kembali bekerja. Tiba-tiba seorang temannya kena mesin gerenda saat kerja.
Akhirnya Laksmi menolongnya dengan membalut lukanya dengan pembalut yang tadi disimpannya. Di rumah sakit, si dokter bilang jika sudah tepat apa yang dilakukan Laksmi. Karena pembalut itu adalah kain yang terbersih. Wah, baru tahu nih saya rupanya. Sambil menyelam minum air, Laksmi sekalian tanya Pak Dokter tentang masalah kesehatan pada wanita yang sedang datang bulan dan masalah pembalut itu. Rupanya di rumah sakit itu sering keluar masuk pasien dengan penyakit yang sangat mengerikan karena mereka tak menjaga kehigienitasan saat lagi datang bulan. Akhirnya Laksmi berinisiatif membuat pembalut sendiri yang mungkin Gayatri mau memakainya karena kan murah gitu kan. Dia mulai mencari bahan-bahannya yang terbaik dan mahakarya seadanya si Laksmi pun sudah jadi. Tibalah dia memperlihatkan hasil karyanya kepada istrinya. Ternyata setelah dipakai Gayatri, malah pembalut itu, mohon maaf ya bagi teman-temanku yang cewek, pembalut itu masih bocor. Laksmi langsung keinget ucapan quotes dari bosnya. Pekerjaan itu dilakukan ketika semua benar, bukan ketika itu hanya terlihat benar. Laksmi yang semakin terpacu semangatnya bereksperimen lagi, membuat pembalut yang lebih baik lagi dan ditawarkan kepada istrinya. Yo, istrinya ndak mau toh, wong dia sudah kapok. Laksmi yang tidak pantang menyerah menawarkan kepada beberapa adiknya, gak ada yang mau. Coba ditawarkan ke keponakannya yang baru mengalami fase pubertas, juga gak mau. Sampai ditawarkan ke mahasiswi kedokteran, masih nggak mau juga. Tapi dia nggak pantang menyerah. Hampir setiap cewek yang ditemunya dimanapun dan kapanpun ditawari, dan hasilnya selalu nihil. Tak ada satupun yang mau memakai pembalut buatannya. Boro-boro berhasil, yang ada malah dia dikira ODGJ. Seperti cerita-cerita tentang orang-orang sukses, kan orangnya harus nyeleneh dulu katanya. Gayatri yang sudah kepanasan dari sengatan gibahan dan rasan-rasan dari mulut tetangganya, akhirnya dia pun mau memakainya. Walaupun dengan berat hati, dia mau memakai produk itu, asalkan Laksmi janji tidak menawarkan lagi ke cewek-cewek lain. Karena begini ya temoy-temoy, di desa Laksmi ini yang bernama Maheswar, laki-laki yang ngurusi urusan pribadi perempuan seperti pembalut dan lain-lain itu dianggap aneh, nyeleneh, tak sopan, hina sekali. Beberapa hari kemudian Laksmi tenang karena pikirnya Gayatri sudah mau memakai pembalut itu. Pada suatu saat tak sengaja, Laksmi melihat Gayatri yang lagi menjemur pakaian. Gayatri masih memakai kain bekas itu lagi, yang itu artinya pembalutnya selama ini nggak pernah dipakai sama Gayatri. Laksmi kecewa berat tapi nggak marah. Karena itu dia terlintas sebuah ide. Jika memang semua nggak ada yang mau make, gimana jika dirinya sendiri yang uji coba make produk itu terlebih dulu? Laksmi kemudian membuat eksperimen lagi, kali ini ditambah pewarna makanan supaya terlihat seperti darah beneran. Akhirnya setelah melalui beberapa proses, eksperimen pembalut itu sukses dan pewarna makanan itu tak bocor sama sekali. Tak sabar dia ingin menunjukkannya pada Gayatri. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba tak disangka-sangka kok pembalutnya bocor. Pewarna merah itu mengenai celana Laksmi, membuat orang-orang yang melihat kaget dan merasa jijik, mengira jika Laksmi mengidap penyakit kelamin. Laksmi yang sedang kebingungan karena dia jadi pusat perhatian, akhirnya dia menceburkan diri di sungai. Sudah jatuh tertimpa tangga, ternyata si Gayatri ada di sana. Betapa malunya Gayatri. Si Laksmi langsung disidang sama orang desa karena dianggap telah mencemari sungai.
sungai ini dianggap suci oleh warga desa. Maka tidak boleh ada satupun orang yang merenggut kesuciannya. Walah, wopo toh, cuma sungai kok. Tiba-tiba keluarga Gayatri datang. Mereka langsung menjemput Gayatri. Karena keluarga Gayatri juga malu dengan perbuatan Laksmi. Gayatri bimbang memilih keluarganya atau tetap hidup dengan Laksmi. Dan apa yang terjadi, temoy-temoy? Gayatri memilih untuk meninggalkan Laksmi dan tinggal dengan saudara-saudaranya. Bentar ya temoy-temoy, udut dulu, udut dulu. Saya bukanlah orang yang pertama mengatakannya, tapi banyak orang di luar sana yang sudah mengatakan, yang intinya jika hidup itu pilihan. Gayatri memilih untuk menghindari rasa malu daripada mempertahankan hidup dengan suaminya. Laksmi memilih pergi ke kota besar, sebut saja ibu kota India, New Delhi, yang dimana teknologinya dan SDM-nya lebih maju untuk melanjutkan eksperimennya. Tapi apapun pilihan mereka berdua, patut diacungi jempol karena mereka berdua tak memilih opsi untuk bercerai. Laksmi yang membawa contoh kapas yang dibawa ke pusat riset kapas di New Delhi. Aneh-aneh Laksmi ki, ya pastilah diketawain sama orang bagian lab. Itu kan bukan kapas tapi serat selulosa bolo. Laksmi yang ingin tahu seluk-beluk tentang serat selulosa rela menjadi pembantu di rumah seorang profesor, yang mungkin si profesor ini nantinya bisa ngajari ilmu tentang serat selulosa secara gratis. Ternyata si Pak Profesor itu sangat sibuk dan tak sempat memberikan ilmunya. Beruntungnya anaknya Pak Profesor itu bisa membantu Laksmi menemukan jawaban serat selulosa dari Google. Ternyata Laksmi selain gak tahu pembalut, gaptek juga. Tapi umpama gak gaptek, ya tambah bahaya. Nanti bisa main dating app atau nyelot. Akhirnya Laksmi punya ide menelpon perusahaan pembalut di Amerika untuk mengirimkan sampel serat selulosa. Alasannya dia punya sebuah pabrik di India yang akan memproduksi pembalut dengan jumlah yang besar, padahal itu bohong. Sampailah paketannya dari Amerika. Laksmi yang sedang mengamati serat selulosa, tiba-tiba Pak Profesor datang. Pak Profesor bingung setelah tahu jika Laksmi akan membuat pembalut. Pak Profesor sampai nggak bisa tidur karena kepikiran, masa seorang Laksmi mau bikin pembalut sih? Akhirnya Pak Profesor menunjukkan Laksmi mesin proses pembuatan pembalut di Google. Rupanya Pak Profesor ini memberitahu sekalian nyepelein Laksmi. Yo kamu gak bakal mampu lah beli mesin ini, wong ini harganya jutaan rupiah. Setelah itu Pak Profesor pun pergi tidur. Tapi Laksmi begadang, masih gigih browsing melihat cara kerja mesin itu. Ternyata dia punya ide. Dia bisa membuat mesin itu sendiri dengan alat seadanya. Besok paginya dengan membawa satu box serat selulosa, dia pamit resign kerja ke Pak Profesor karena mau bikin mesin produksi pembalut. Wah, Pak Profesor makin bingung lagi, tambah geleng-geleng kepala. Singkat cerita, Laksmi ngontrak rumah sederhana di desa lain yang dipakai untuk UMKM pembalut, sekalian tempat tinggal sementara. Laksmi membeli alat-alat yang diperlukan untuk membuat mesinnya. Saat hampir selesai, ternyata dia terkendala dana. Akhirnya, mau nggak mau dia harus hutang di salah satu bank plecet di sana. Awalnya si Pak Bank Plecet ini nggak mau, tapi dengan kecerdikan Laksmi, akhirnya dia mendapatkan pinjaman itu. Tibalah akhirnya mesin pembalut yang sederhana ini telah selesai dan siap digunakan.
Pembalutnya sudah jadi, belum sempat ditawarkan kemana-mana. Tiba-tiba Laksmi bertemu 4 cewek yang sedang kebingungan. 4 cewek itu mencari apotek yang masih buka untuk membeli pembalut yang akan dipakai temannya, seorang selebgram terkenal yang lagi jumpa fan. Laksmi yang tahu jika itu kesempatannya untuk dapetin testimoni pertama kalinya, dan gak mungkin datang lagi kesempatan itu, memberikan pembalut itu kepada 4 cewek tadi. Besok paginya Laksmi yang tahu lokasi cewek selebgram itu menanyakan testimoni padanya. Yo kaget dong ceweknya, lah pembalut tuh ya ditanyakan. Katanya si cewek, pembalutnya ya sama aja seperti pembalut lainnya. Wah, Laksmi seneng banget, yang itu artinya jika pembalutnya lolos uji. Walah makin kaget lagi si cewek. Wong sama aja kayak lainnya, kok seneng banget sih. Akhirnya Laksmi menjelaskan jika itu adalah pembalut bikinannya sendiri, dan dia sangat butuh testimoni dari seorang cewek, dan cewek itu adalah pelanggan pertamanya. Akhirnya si cewek mulai paham. Si cewek nih mulai ada benih-benih penasaran, tanda-tanda orang akan jatuh cinta. Besoknya cewek ini mendatangi rumah kontraannya Laksmi. Dari sanalah akhirnya mereka berdua berkenalan. Cewek ini bernama Pari. Dia mahasiswi S2 yang juga anak seorang profesor di India. Pari dibuat terkesima dengan temuan mesinnya Laksmi ini. Saat akan pulang, Laksmi memberikan pembalutnya lagi kepada Pari. Jadi Pari ini menjadi pelanggan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelimanya. Tak lupa juga bungkusnya pakai bungkus daun. Beberapa hari kemudian, si Pak Bang Plecit ini menagih tunggaan cicilan pada Laksmi. Laksmi yang gak bisa ngomong karena belum dapat uang apa-apa dari penjualan pembalut itu. Tiba-tiba datanglah supir Pari yang akan menjemput Laksmi, karena dia akan dapat undangan peserta dari kompetisi inovasi terbesar di India yang sudah didaftarkan oleh Pari. Wih, pemenangnya akan mendapatkan 200.000 rupiah. Lantas gimana temoy-temoy? Apakah Laksmi bisa menang kompetisi itu? Karena taruhannya nyawa ini. Ceritanya lanjut episode 2 ya temoy-temoy. Semoga segera jadi, dibuat dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya Andi, Bakul Narasi, sampai jumpa.